Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Siti Zahroh. Mohon izin, saya di sini akan mempresentasikan poin Islam dan gender. Perkenalkan, nama saya Dian Aryani Puspita Ningrum. Saya dari kelas Ilmu Hukum C, NIM 167. Latar belakang kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Sedangkan arti gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan sesuai kodratnya masing-masing, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita itu berbeda. Pada agama Islam tidak membeda-bedakan gender antara hak dan kewajiban seorang manusia, karena Islam mempunyai konsep mengedepankan keadilan. Agama Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang dan menegakkan keadilan bagi setiap manusia. Namun memang pada zaman Nabi dahulu wanita sangat dipandang rendah karena ada beberapa hal yang menyebabkan wanita bisa dianggap rendah, karena wanita zaman dahulu dianggap tidak bisa ikut berperang. Dalam perspektif Islam, bahwa apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kodratnya. Pada masa kini, isu ketidakadilan gender pertama kali masuk ke Indonesia pada awal tahun 1960. A. Pengertian gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik pada peran, perilaku, dan identitas seseorang. Dalam agama Islam sudah dibahas dan dicantumkan tentang pembahasan gender yang terdapat pada ayat Al-Quran yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Wakli adalah orang yang pertama kali memperkenalkan dan menawarkan gender sebagai alat analisis untuk melihat kepentingan relasi laki-laki dengan perempuan pada awal tahun 70-an. Banyak ayat Al-Quran yang sudah membahas dan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia. Agama Islam mengedepankan keadilan dan kesetaraan antara sesama laki-laki dan perempuan. B. Isu permasalahan gender. Isu tentang permasalahan gender memang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang dimana derajat perempuan itu rendah sedangkan laki-laki itu tidak ada. Banyak beberapa hal yang menyebabkan permasalahan gender pada masa itu. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam melihat seseorang perempuan itu dianggap dengan penuh kemandirian dengan beberapa kasus wanita Islam yang hidup pada zaman kenabian. Sejarah perempuan dari waktu ke waktu adalah gambaran yang tidak selalu tentang mengenakan. Ada masanya ketika perempuan diperlakukan secara istimewa. Gambaran sejarah tersebut adalah bukti seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas yang mengatur bodily function, atau kata lain yaitu fungsi-fungsi tubuh. C. Ketidaksetaraan gender. Islam pada dasarnya mengedepankan dan menekankan prinsip pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotipi, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak atau yang disebut double burden, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Ketidakadilan tentang gender digunakan untuk pembelaan perempuan yang diperlakukan secara tidak adil. Konsep gender yaitu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan sudah sesuai kodrat. Ketidakadilan tentang gender telah lama menjadi isu nasional yang menangnya memerlukan kesadaran dari beberapa pihak, mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, hingga ke pemerintah. D. Terwujudnya gender dan pengakuan gender di dunia. Pada tanggal 8 Maret adalah Hari Nasional Kesetaraan Gender bagi Perempuan dan hari memperingati Hari Perempuan Internasional. Kesetaraan gender patut diperjuangkan karena menyangkut hak, tanggung jawab, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar
tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan membangun keluarga yang berkualitas. Kesetaraan gender sudah dibahas dan tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 Bab 10 tentang warga negara, pasal 27 ayat 1 yang di sana berbunyi, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Berikut cara-cara memperjuangkan kesetaraan gender. Yang pertama, saling menghargai sesama manusia dan selalu ingat bahwa kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama, tidak berbeda. Yang kedua, mengakhiri segala penindasan atau diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Yang terakhir atau yang ketiga ada meningkatkan pelayanan umum yang lebih layak untuk perempuan dan anak perempuan. Yang terakhir, kesimpulan. Pengertian gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik pada peran, perilaku, identitas seseorang. Konsep gender yaitu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan sudah sesuai kodrat. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan diciptakan untuk bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan kesetaraan gender itu penting bertujuan agar kaum perempuan dan kaum laki-laki bisa menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan di antara sama. Isu-isu tentang gender membuat perempuan merasa tertindas karena wanita berada di bawah kekuasaan laki-laki. Yang terakhir ada saran. Karena isu-isu tentang gender banyak terjadi di Indonesia maupun di dunia, sebaiknya kita menghilangkan penindasan terhadap perempuan, menghilangkan kekerasan terhadap kaum perempuan agar terciptakan kesejahteraan dan keharmonisan sesama tanpa ada diskriminasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.